Berawal dari permintaan panitia yang sudah tidak asing lagi meminta saya mengisi pada kesempatan hari Ahad ini, dan panitia meminta saya mengangkat tema tentang sosial media. Tema yang saya bawakan di salah satu masjid di daerah Jakarta. Dan panitia mengatakan bahwa tema ini perlu untuk disosialisasikan di daerah Cibubur dan sekitar. Maka saya menyetujui masukan tersebut dan kita berada di masjid ini untuk mengkaji tema itu. Kenapa demikian? Karena tema ini adalah sebuah fenomena yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Fenomena yang sedang digandrungi oleh tua dan muda, miskin dan kaya. Semua bermain dengan sosial media, terlepas apa media yang dia gunakan. Bagaimana duduk masalah dalam masalah ini? Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka kita akan bahas dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin sekalian, bahwa sosial media yang kita lihat, yang kita gunakan, yang kita pakai untuk sarana berkomunikasi dan memberikan data adalah salah satu tanda kebenaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang Muslim ketika melihat sosial media begitu merebak pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita, Nabi kita 15 abad yang lalu bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam. Di antara kejadian yang akan terjadi sebelum hari kiamat, tersebarnya pena. Tersebarnya pena. Itu terjemahan klasik, letter luck. Jika kita mau menerjemahkan kalimat tersebut. Tapi kalau kita mau terjemahkan yang dengan lebih aktual lagi, maka maksud Nabi SAW adalah tersebarnya tulisan, artikel, informasi dan komunikasi yang begitu masif dan luar biasa pada saat itu. Itu yang dimaksud pena. Tersebarnya komunikasi, tersebarnya informasi dengan sangat cepat, dengan sangat masif, menjangkau segala lapisan dan tempat di dunia yang fana ini. Nabi katakan itu akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat yang Allah janjikan tersebut. Dan shadaqa Rasulullah. Coba kita renungkan. Beliau menyampaikan hal ini 15 abad yang lalu. 15 abad. Di hadapan orang-orang yang banyak di antara mereka buta baca dan buta tulis. Nabi katakan dalam hadis Bukhari, nahnu ummatun ummiyah. Kita secara umum adalah umat yang ummi. Nabi tidak bisa baca dan Nabi tidak bisa tulis. Dan banyak pada saat itu orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis. Lalu tiba-tiba sang Nabi mengatakan di antara tanda hari kiamat tersebarnya pena, tersebarnya komunikasi, tersebarnya tulisan, tersebarnya artikel, tersebarnya informasi. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, di 15 abad yang lalu, kita termasuk orang yang mendustakan Nabi SAW, atau kita akan tertawa. Karena rasanya nggak masuk akal. Coba kita nih, yang hidup di era 80-an, 70-an, 60 masih ada nggak? 60-an. Ada kebayang nggak sih 2015, 2014 sarana komunikasi dan informasi seperti ini? Enggak. Dulu era 90-an punya pager aja udah keren banget tuh. Iya kan?
Itu lama banget, harus disambungkan ke sana, terus di TikTok-kan lagi ke sini. Itu 190-an, orang nggak kepikiran. Kalau kita bicara tentang Facebook, bicara tentang WA, atau bicara tentang BBM, di hadapan orang atau di tahun 80-an, tahun 70-an, mungkin kita diketahui banyak orang. Anda mengkhayal, Anda kesurupan jin. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana apa yang disampaikan Nabi begitu nyata. Dan inilah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Inilah salah satu jawaban mengapa konsep kita menuntut ilmu akan meningkatkan iman dan takwa. Karena semakin kita belajar ayat dan hadis, semakin kita yakin terhadap kebenaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbukti lagi, terbukti lagi, terbukti lagi, dan terbukti lagi. Dan ini baru satu dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang terbukti di tengah-tengah kita. Contoh tanda hari kiamat apa lagi? Nabi mengatakan yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang berusaha dan berlomba-lomba meninggikan bangunan demi bangunan. Saya ingin tanya, tren tempat tinggal di Jakarta horizontal atau vertikal sekarang? Vertikal. Yang tahun 70-an tuh nggak kepikiran. Orang pikir cuma orang-orang nggak mampu aja tinggal di rumah susun, kan begitu kan? Tapi sekarang apartemen, kondominium, kondotel ada di mana-mana. Dan ini kan bukan hanya ada di Jakarta. Kalau antum ke Singapura, mayoritas orang tinggal di mana? Berapa persen sih yang tinggal di landed atau di rumah yang seperti kita sekarang? Mayoritas tinggal di apartemen. Lalu bangunan-bangunan tinggi di berbagai macam kota. Shadaqah Rasulullah SAW. Oleh karena itu seseorang harus semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ketika melihat fenomena sosmed sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Dan katakanlah kepada diri kita, kalau Nabi SAW benar ketika melihat atau ketika membicarakan fenomena sosmed, maka beliau benar ketika berbicara tentang fitnah kubur. Ketika beliau benar saat menjelaskan tentang sosmed, maka beliau pasti benar ketika menjelaskan tentang adab kubur. Ketika beliau benar ketika menjelaskan tentang sosmed, maka beliau benar ketika menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Bagaimana seseorang akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi tidak berkhitan. Ketika beliau mengatakan matahari hanya berada 1 mil di atas kita. Ketika setiap orang lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya, lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Dan ketika seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, ketika seseorang dihisab, ketika Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Semua akan benar dan pasti akan terbukti sebagaimana fenomena sosmed ini terbukti pada hari-hari ini. Shadaqah Rasulullah SAW. Karena yang Nabi ucapkan bukan hawa nafsu, bukan analisa, bukan perasaan, bukan ego. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tumbuhkan iman kita. Orang yang beriman ketika menggunakan media-media sosial tersebut, imannya harus bertambah. Dia harus semakin yakin kepada Allah. Jadi seharusnya seseorang ketika melihat sosmed bukan memalingkan dia dari kajian, bukan memalingkan dia dari sholat, harusnya semakin rajin lagi sholat, semakin rajin lagi datang ke pengajian, semakin rajin lagi berzikir, semakin rajin lagi bersedekah dan infak. Kenapa? Karena ini benar lagi loh. Ini terbukti untuk sekian kalinya. Nabi nggak pernah bohong. Maka ketika Nabi mengatakan ma naqasa shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, maka Nabi pasti benar. Jadi ketika kita melihat fenomena ini, katakan pada diri kita bahwa Nabi tidak pernah keliru. Nabi pasti benar dan janji-janji Nabi pasti terbukti dan ancaman-ancaman Nabi itu real. Maka seharusnya semakin mendekatkan kita kepada sunnah Nabi SAW, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah, semakin mendekatkan kita kepada hari akhirat, bukan
tertipu dengan media ini sehingga kita hanya berpikir dunia, dan dunia. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, istilah yang sedang kita bahas adalah sosial media atau media sosial. Lagi-lagi media. Dan namanya media, maka hukumnya netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Kalau kita gunakan media sosial ini untuk bertakwa kepada Allah, maka kita akan dibawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan media ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran, untuk menggibah, untuk menggunjing, untuk menyebarkan kesesatan, maka media ini akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukum media sosial itu netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Betul, banyak yang negatif. Seperti durhaka kepada orang tua, banyaknya kasus pembunuhan, lalu turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tidak semua negatif. Seperti tanda-tanda hari kiamat yang sedang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang ketiga, di antara hal yang harus kita tekankan saat kita ingin menggunakan sosial media, baik kita punya Facebook, punya Telegram, punya Instagram, punya Twitter, atau hanya sebatas mengirim pesan lewat BBM, lewat WA, lewat Line, lewat Imo, atau memposting di YouTube dan lain sebagainya, yang perlu kita camkan adalah pembagian waktu. Silakan gunakan untuk hal positif, tapi harus proporsional. Nabi kita SAW bersabda, Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. Wa li nafsika alaika haqqa. Dan dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulla dzi haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Ini harus kita tekankan, bahwa semua punya hak. Jangan sampai kita melampaui batas ketika menggunakan gadget kita tersebut. Saat kita memonitor apa yang terjadi di laman Facebook kita. Karena sekali lagi, semua punya hak. Kita tidak boleh melalaikan hak Allah gara-gara media sosial. Berikanlah hak Allah. Dan ini yang sangat disayangkan. Betapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat gara-gara sosmed ini. Betapa banyak orang yang nggak dzikir ba'da sholat. Setelah assalamualaikum warahmatullah, ke kanan assalamualaikum warahmatullah, langsung lihat ada pesan masuk apa. Ini terfitnah, hadirin sekalian. Taruh dulu, istighfar dulu. Perbanyak istighfar kepada Allah. Lalu bertasbih dulu 33 kali. Lalu bertahmid dulu 33 kali. Baru takbir dulu 33 kali. Lalu baca zikir-zikir ba'da sholat. Baru setelah itu kita main dengan masalah ini. Ketika kajian, tutup semua gadget kita. Ini bagaimana mungkin saat di kajian masih sempat posting, masih tempat foto ustadznya lagi, lalu ditaruh di Facebooknya. Subhanallah. Jadi ngikutin gak sih pengajiannya? Berarti kan gak ngikutin. Kok bisa sempat-sempatnya Anda mengupload foto ustadznya? Ustadz Nuzul 10-13 IM. Subhanallah. Terus berarti Anda gak nyatet dong. Anda hanya mainkan kamera Anda. Dan ini terjadi di mana-mana. Sekarang coba kita lihat suasana di khutbah Jumat. Betul sih gak tidur. Betul pada nunduk. Tapi kalau kita lihat laman Facebooknya itu update terus itu. 12:10, 12:12, 12:13, 12:15. Itu kan waktu-waktu khutbah Jumat. Bahkan khotibnya dikomenin sama dia, subhanallah. Gila nih khotib lama banget. Subhanallah ini. Iya. Jadi memang dia nggak ngobrol.
Bahkan yang subhanallahnya, gara-gara medsos itu jamaah Jumat di masjid A itu bisa ngobrol dengan jamaah Jumat di masjid B. Subhanallah. Lu udah selesai belum bro? Gue belum selesai nih khotib lama banget. Iya sama, nggak selesai. Bayangkan padahal yang satu di Cibubur, yang satu di Selipi misalnya, dan sama-sama khutbah Jumat. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah. Dan ini terjadi. Oleh karena itu, ingat, Rabb kita punya hak. Kalau kita ingin Facebook kita, kalau kita ingin media sosial kita membawa kita ke surga, maka jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah, off-kanlah, atau jangan dilihat sama sekali. Minimal silent, kalau perlu di-off-kan. Biar ketika sholat nggak getar-getar tuh paha gitu, karena dikantongin di pahanya getar-getar, akhirnya penasaran, begitu salam dibuka semuanya. Subhanallah. Ketika membaca Al-Quran, jauhkan diri kita dari handphone tersebut, jauhkan, simpan baik-baik. Yang terjadi kan nggak demikian. Misalnya baca surat Bapak, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ting tong. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ting tong. Ya kan, win-win solution. Dua-duanya dikerjakan dalam satu waktu. Mana kekhusyuan? Mana pentadaburan? Mana penghayatan? Dan itu real. Ini fitnah. Ini sudah tidak benar. Oleh karena itu, Rabb kita punya hak. Rabb kita punya hak. Berikan hak Rabb kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sederhana yang terjadi di masyarakat kita dan mungkin kita sendiri. Salah satu sunnah Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud. Kalau kita kaget bangun di tengah malam, apa yang disunahkan untuk kita lakukan? Doa. Nabi mengatakan barang siapa yang kaget bangun di tengah malam, lalu dia berdoa kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan doanya. Jadi kita kaget bangun jam 1, jam 2, lalu kita berdoa kepada Allah, maka Allah SWT akan mengabulkan doa-doa kita. Simpel ya? Enggak simpel. Karena kegiatan yang kita lakukan persis saat kita bangun tidur, itu nggak bisa kita kontrol. Itu sesuai dengan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Itu menunjukkan kepada siapa hati kita itu bertautan, dengan siapa hati kita bergantung. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang senantiasa memikirkan Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Begitu kaget bangun, angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kita ketika bangun, nggak usah kaget bangun jam 1. Ketika bangun waktu subuh, yang pertama kali kita lihat apa? Oh, handphone kata ibu-ibu. Subhanallah. Lihat inboxnya berapa, subhanallah. Sudah lupa, lu bahkan baca alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatan wa ila nusyur saja lupa. Semua handphone, lalu handphone dan handphone lagi. Ini fitnah. Dan itu menunjukkan kemana hati kita bertawakal. Jadi selama ini hati kita bertawakal kepada handphone, hati kita bertawakal kepada Facebook kita, hati kita bertawakal kepada gadget kita. Dan ini fitnah. Oleh karena itu tunaikan hak Allah. Lalu Nabi mengatakan, wali nafsika alaika haqqa, dan dirimu itu punya hak yang harus Anda tunaikan. Lalu keluargamu punya hak yang harus Anda tunaikan. Jadi sekali lagi, silakan kita bersosmed ria, tapi begitu sama anak, tanggalkan semua. Anak nomor 1. Ketika pulang ke rumah, prioritaskan keluarga kita. Boleh kita angkat telepon, tapi jangan mengupdate semua apa yang ada di sosmed tersebut. Yang urgent-urgent kita lakukan, tapi jangan sampai kita terabaikan sehingga kita tidak bisa memberikan hak masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan ini banyak fitnah. Ibu lupa mengurus anaknya gara-gara asik Facebookan. Lalu ayah melupakan istri dan anak-anak ketika asik dengan dunia mayanya. Dan banyak keluhan.
Ustadz saya sih, alhamdulillah suami saya mau untuk weekend berlibur bersama keluarga. Tapi seakan-akan dia punya dunia sendiri Pak Ustadz. Handphone itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Kita dan anak-anak itu dicueki olehnya. Ini yang perlu kita renungkan. Saya ingin tanya kepada antum semua, ini bapak-bapak sekalian. Sudah pada nikah belum? Sudah. Coba ingat-ingat lagi, selama 2 tahun terakhir ini, mana yang lebih sering kita genggam? Gadget kita atau tangan istri kita? Coba jujur. Gadget kita atau tangan istri kita? Terakhir megang tangan istri bulan apa? Setahun yang lalu, subhanallah. Sebuah testimoni yang penuh dengan kejujuran. Setahun yang lalu Pak Ustaz. Kalau gadget, subhanallah, kemana-mana dipegang, dilihat. Ini yang terjadi. Oleh karena itu hendaknya kita camkan. Betapa banyak istri yang tidak tahu suaminya pulang gara-gara sibuk dengan gadgetnya. Oh, papa sudah pulang ya? Dari 4 jam yang lalu, nah, subhanallah. Oh, mohon maaf ya, mama nggak tahu. Waktu ini penting. Waktu ini penting. Jangan tertipu dengan itu. Ada waktunya. Makanya saya suka heran dengan sebagian orang. Itu saya sampai kagum dengan beberapa orang. Itu kalau saya WA, itu langsung dibalas sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Ustaz. Ya, cepet banget, berarti kerjanya apa selama ini kan gitu ya. Dan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, itu hampir cepet sekali diangkat. Kalau orang punya kerjaan kira-kira ada waktu apa enggak? Pasti kan ada waktu. Coba aja antum WA RI1, kira-kira dibalas enggak? Nggak dibalas karena sibuk. Ini fitnah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pekerjaan antum operator, beda lagi. Tapi kan yang jelas bukan operator, ada orang kerja. Ingat, jangan lupa korupsi waktu. Ketika antum online, saat antum bekerja, dan antum tidak curahkan waktu antum untuk perusahaan, itu korupsi dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam masalah ini. Ketika kita mainkan gadget kita pada saat kajian, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, camkanlah baik-baik masalah ini. Hadirin, Nabi mengatakan, sesungguhnya rohmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dan berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Saya ingin tanya, kepada siapa Nabi bersabda dengan sabda ini? Kepada Abu Darda. Kenapa Abu Darda dinasihati dengan nasihat di atas? Karena kebanyakan ibadah. Akhirnya istrinya gak pernah disentuh. Akhirnya lupa dengan dunia. Kronologinya ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, lalu bertemu dengan Ummu Darda, dan Ummu Darda tidak menjaga penampilannya pada saat itu. Betul, tetap syar'i, tetap berhijab, tapi tidak berbusana sepantasnya wanita ketika berada di rumah dengan suami. Lalu Salman bertanya, kenapa engkau berpenampilannya aut-autan gitu ya Ummu Darda? Kata Ummu Darda, sahabatmu itu Abu Darda itu sudah lupa dengan dunia dan seisinya. Saya nggak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail, dari bada isya sampai subuh. Terus kapan waktunya ya? Buat apa saya dandan kalau begitu? Orang saya juga dicuekin. Maka Salman menasihati Abu Darda. Ketika dinasihati oleh Salman, Abu Darda kurang puas dan lapor kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Salman yang benar. Lalu Nabi menyebutkan hadis di atas. Rohmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Jadi bayangkan, kalau qiyamul lail saja tidak boleh membuat kita melalaikan istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, apalagi sosmed. Kalau puasa saja tidak boleh membuat kita melalaikan keluarga kita, apalagi sosmed. Ini yang perlu kita renungkan. Dan apalagi sosmed melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perhatikanlah masalah waktu hadirin sekalian, dan bagilah waktu tersebut.
Dan Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Banyak sekali waktu kita dengan sosmed itu nggak manfaat. Komen-komen yang nggak penting, simbol-simbol jempol yang nggak penting, yang kalau kita gunakan untuk beristighfar, untuk berzikir kepada Allah, itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu. Dan para ulama mengatakan apa? Hasan Al-Basri, catat baik-baik ucapan beliau. Beliau mengatakan min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling darinya, Allah cuekin dia, Allah tidak memberikan taufik kepada dia, Allah buat dia sibuk mengerjakan, mengomentari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi Allah biarkan dia sibuk mengerjakan sesuatu yang gak bermanfaat. 1, 2, 3 jam habis untuk komen yang gak jelas. Setiap isu di dunia sosmed dikomentarin sama dia. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Ada isu harga minyak dunia yang semakin turun per barrel. Antum diskusikan dengan grup WA antum yang sama-sama pedagang herbal selama 3 jam. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada, kan antum pedagang herbal. Ngapain bahas masalah harga minyak? Kecuali antum menteri dan antum bertemu dengan delegasi-delegasi, oke, mungkin demikian. Tapi kan kalau kita tukang baju, jual herbal, atau misalnya pegawai PNS, buat apa ngurusin masalah itu? Antum debatkan selama 4 jam nggak ada hasil. Ketika antum berdebat demikian, apakah harga minyak menjadi naik? Kan enggak. Ketika misalnya ada isu tentang harga premium, antum debatkan 2 jam di sosmed, kira-kira ada hasilnya nggak? Nggak ada hasil. Oleh karena itu, Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau fitnah-fitnah dakwah. Buat apa antum bahas masalah fitnah dakwah? Kira-kira kalau antum bahas itu, iman antum naik apa tidak? Nah, kan? Tapi kepo, pengen tahu sana, pengen tahu sini. Ada apa dengan Ustadz A, ada apa dengan Ustadz B, subhanallah. Itu tidak meningkatkan iman dan takwa kita. Waktu habis percuma. Mendingan kita hafalkan surat Al-Fatihah. Mendingan kita hafalkan surat Al-Baqarah, hafalkan surat Ali Imran dan seterusnya. Banyak waktu terbuang. Imam Malik itu pernah ketemu orang, terus orang itu nanya, wahai Imam Malik, umur antum berapa pada hari ini? Jadi usia antum berapa sih Imam Malik? Kata Imam Malik, akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Ngapain anda tanya umur saya? Emangnya bisa membuat anda masuk surga? Kan enggak. Jadi bayangkan para ulama, bukan ulama belagu, tidak, tapi Imam Malik ingin mendidik sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, jangan sibuk dan habiskan waktu kita kepada hal yang gak penting. Daripada anda nanya usia saya, lebih baik anda nanya tentang wudhu, lebih baik anda tanya tentang sholat, lebih baik anda tanya tentang tauhid, lebih baik anda tanya tentang la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah belum ngerti, tanya tentang umur, tanya tentang ini, tanya tentang itu. Itu salah satu tanda Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Tanda orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia sibuk mengerjakan perkara-perkara yang gak bermanfaat. Ikut komen, ikut nyemplung, ikut kasih tanda senyum, dan akhirnya waktu habis hanya ikut melihat grup WA yang gak jelas mau kemana tersebut. Dan mentok-mentoknya gak ada hasil, gak ada manfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, oke, yang keempat. Camkan baik-baik, setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting atau video yang kita upload akan dihisap oleh Allah. Akan dihisap. Semua akan dihisap. Semua akan dihisap tanpa terkecuali. Maka hati-hatilah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang meluncur dari lisan anda itu akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Surat Qaf ayat 18. Al-Infitar ayat 12. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat yang mulia itu tahu apa yang kalian kerjakan, tahu apa yang kalian katakan. Setiap huruf akan dihisap oleh Allah. Pak Ustadz tenang aja, ketika anak komen anak mingkem kok, cuman jempol aja gerak-gerak. Ya sama aja, itu kias, karena ilatnya sama. Semua akan dihisap. Semua komen kita itu akan dihisap. Ketika komen kita menyinggung perasaan orang akan dihisap oleh Allah.
Ketika kita salah komen akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memfitnah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah memposting artikel akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab tanpa terkecuali. Oleh karena itu hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dunia nyata saya salah bicara dengan antum, itu 5 menit kemudian antum masih ada di sini, ana dengan mudah mengklarifikasi. Mohon maaf Pak, saya salah bicara, tolong diluruskan dan saya tarik lagi perkataannya. Tapi kalau di Facebook bagaimana? Antum sudah terlanjur posting sebuah artikel, followers antum ribuan. Lalu antum baru sadar antum salah posting, beberapa menit kemudian itu udah nggak bisa ditarik lagi tuh. Ada seorang teman, dia nulis artikel, lalu dia posting di Facebooknya. Setelah beliau posting di Facebooknya, beliau kasih lihat ana, terus ana bilang, kayaknya ini kurang tepat deh. Oh kurang tepat ya, diskusi sebentar hanya beberapa menit. Terus ana tanya, sudah diposting belum? Baru aja ana posting. Udah cabut lagi, lalu posting yang baru. Beliau lakukan, tapi postingan yang sebelumnya itu sudah tersebar di Surabaya, sudah tersebar di Jogja, sudah tersebar di Semarang, sudah tersebar di Jakarta, dan orangnya satu kamar dengan saya di Riyadh, Saudi Arabia. Itu cuma miss 5 menit, sudah tersebar, nggak bisa dikontrol sekarang, nggak bisa dicegah. Antum posting sekarang, beberapa detik kemudian sudah ada di grup yang di New York, grup di Amsterdam, grup di Dubai, grup di Semarang, grup di Irian Jaya. Hati-hati dengan masalah ini. Hisabnya berat. Hisabnya berat. Hisabnya susahnya minta ampun. Dan klarifikasinya ribetnya minta ampun. Oh, yang posting pertama dibaca dia, tapi ketika untuk klarifikasi belum tentu dibaca orang tersebut. Hati-hati, semua dihisab oleh Allah. Man somata najah, apalagi ini zaman fitnah. Nabi bersabda, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Ini zaman fitnah, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan gampang untuk menyebarkan, untuk berbicara, untuk kasih komen, untuk menyampaikan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kelima, pahami kaidah berbicara sebelum kita bermain di sosial media. Apa kaidah berbicara? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau menjelaskan, kita tidak boleh berbicara kecuali memastikan 3 hal. Ini kaidah berbicara, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya harus benar. Sidqun niyah, niat itu harus benar. Sebelum kita posting sebuah artikel, sebelum kita komen, sebelum kita kritik orang, sebelum kita memberikan sebuah simbol, tanya diri kita, niat saya apa? Apakah karena Allah? Apa karena tersinggung? Apakah karena Allah? Atau ingin menjatuhkan seseorang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat itu penting. Niat itu penting. Makanya coba pikirkan, dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan istilah haters. Orang yang membuli orang, menjelek-jelekan orang, coba niat Anda itu apa? Ini akan dihisab semua oleh Allah tanpa terkecuali. Anda tertawakan orang di sana, dia sakit hati, habis Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang memahami kaidah ini, maka tidak akan ada istilah haters di dunia maya. Karena semua orang akan takut kepada Allah. Semua orang akan berpikir 1000 kali untuk menjelek-jelekan orang lain. Dan setiap orang akan berpikir, niat saya apa? Innamal a'malu binniyat. Niatkan untuk menjaga nama, niatkan untuk mengharapkan ridha Allah. Niatkan untuk menyenangkan hati orang, bukan menjatuhkan orang, bukan menjelek-jelekan orang, bukan membuli orang, bukan menghempaskan orang. Karena semua akan dihisab. Maka pastikan niat kita apa. Dan niat yang ikhlas akan melahirkan bahasa yang baik. Niat yang ikhlas akan menghasilkan komen yang positif. Niat yang ikhlas akan menghasilkan kritik yang membangun. Niat yang ikhlas akan membuat kondisi lebih kondusif. Ini yang perlu kita camkan. Niat kita apa?
Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Maka coba sebelum kita kasih komen, sebelum bully orang, ingat surga neraka deh. Hati-hati. Ini hal yang sangat penting. Yang kedua, pastikan, yang pertama niat yang ikhlas. Yang kedua, konten atau materi serta cara penyampaiannya benar. Jadi kontennya harus benar dan cara penyampaiannya harus benar. Jadi pastikan yang kita sampaikan tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak melanggar syariat Allah. Bukan sebuah kemaksiatan. Dan kalau ini adalah artikel dari pihak lain, ini info dari pihak lain, ini masukan dari pihak lain, ini share dari pihak lain, cross check hadirin sekalian. Saya ingatkan, cross check. Tanya dulu sebelum kita ikut men-share. Tanya dulu sebelum kita masukkan di grup kita. Bener nggak ini tulisan Ustadz Fulan misalnya? Bener nggak si A bicara demikian? Sebelum kita komentari atau kita mau kritik, cross check terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kefasikan membawa berita, maka cross checklah berita tersebut. Cross check. Dan saya ingin tanya sama antum. Allah mengatakan in ja'akum fasikun. Jika datang fasikun membawa berita, maka cross checklah. Apa tafsir fasikun dalam ayat ini? Ada berapa makna? Ada dua makna. Yang pertama, orang fasik bawa berita. Maka kita harus cross check. Apa definisi orang fasik? Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Jadi kalau kita lihat dia suka bohong, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, kasih berita, kita harus cross check. Nggak boleh kita telan mentah-mentah. Jelas ini? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik membawa berita, Anda harus cross check. Bukan disanggah, bukan didustai, tapi cross check benar apa enggak nih? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fasik dalam ayat ini berarti beritanya fasik dan bisa jadi disampaikan oleh orang soleh. Bisa jadi disampaikan oleh orang yang taat. Bisa jadi disampaikan oleh orang yang takut kepada Allah. Tapi beritanya fasik. Saya kurang paham Pak Ustadz. Begini. Kita punya teman yang soleh. Saya ingin tanya, orang yang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa lupa. Yang melakukan Mahmud, dia lupa, dia bilang Muhammad yang melakukan. Mungkin apa tidak terjadi? Mungkin. Jadi cross check dulu. Walaupun yang kasih berita itu jamaah pengajian, akhlaknya Masya Allah, lalu penampilannya syar'i, hati-hati dalam bicara, tetap cross check. Karena dia bisa lupa, dia bisa salah. Orang soleh bisa salah ketik apa enggak? Bisa salah ketik. Atau bisa jadi dia bukan narasumber yang pertama, ada informan yang lain. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak. Dia soleh, tapi informannya yang sebelumnya enggak soleh. Dan dia enggak selektif, main percaya aja. Sebagian orang soleh kan polos-polos, karena merasa seluruh manusia kayak dia gitu loh. Jadi masa sih si fulan demikian, masa sih fulan demikian, akhirnya dikerjain orang. Cross check, cross check. Apalagi sudah bawa nama, sudah bawa lembaga, sudah bawa yayasan berita tersebut, berkaitan dengan kehormatan seseorang, kehormatan ahli ilmu, cross check. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita nggak cross check, apa kata Allah? Antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan salah paham, kata Allah. Kalian bisa menuduh seseorang atas hal yang tidak ia lakukan, dan kalian akan menyesal.
Kalian akan menyesal karena perbuatan kalian tersebut. Jadi Allah mengatakan, coba dibuka Al-Hujurat ayat 6 itu, Allah katakan, antusibu qauman bijahala. Kalian akan menuduh seseorang karena kebodohan kalian. Karena kalian nggak cross check, itu kebodohan. Dan kalian akan menyesal. Makanya sebagian para ulama mengatakan hanya orang-orang yang bodoh yang tidak cross check. Karena Allah yang mengatakan antusibu qauman bijahala. Kalau kalian tidak cross check, kalian akan salah dalam menilai orang karena kebodohan kalian tersebut. Allah katakan orang yang cross check itu pintar atau bodoh? Ibu-ibu, Allah mengatakan dalam ayat ini orang yang tidak cross check pintar atau bodoh? Bodoh. Orang yang tidak cross check, Allah yang mengatakan bodoh, bukan kita. Kita nggak pantas vonis orang, tapi Allah yang mengatakan setiap orang yang langsung menelan berita mentah-mentah, artikel mentah-mentah, info mentah-mentah, tanpa di cross check, bodoh dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti menyesal. Dia akan menyesal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam memvonis, salah dalam menyimpulkan, salah dalam melihat seseorang, salah dalam menilai seseorang, kira-kira dia tuntut nggak kita pada hari kiamat? Dia akan tuntut kita pada hari kiamat. Hati-hati, kita akan nyesal. Makanya setiap orang yang tidak cross check, kata para ulama, dia akan menyesal. Ini kaidah. Setiap orang yang tidak cross check, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Karena itu firman Allah. Hati-hati dalam masalah informasi. Ustadz, tapi artikel ini jelas ini tulisan Ustadz Fulan. Kalau antum nggak ambil dari sumbernya, cross check dulu. Saya ingin tanya, di dunia BBM, di dunia WA, bisa nggak kita otak-atik tuh artikel? Bisa kan? Kan bukan PDF. PDF nggak bisa kita otak-atik. Tapi kalau bentuknya pesan di WhatsApp atau di beberapa media lain, kan bisa. Misalnya Ustadz itu buat artikel tentang cross check. Dia bawakan surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ke saya. Saya ingin menjatuhkan nama baik Ustadz tersebut. Saya ganti aja, bukan surat Al-Maidah ayat 6. Sehingga orang yang baca tulisannya berikutnya akan mengatakan Ustadz ini nggak punya kapasitas, sebut surat aja salah. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa. Kata tidak haram saya hapus, jadi haram. Itu berantakan. Lalu saya share lagi. Semua persis, cuman kata tidak dalam artikel itu yang saya hapus. Itu berantakan kan? Cross check. Kecuali kalau antum dapat dari sumbernya. Kecuali kalau misalnya Ustadz A atau tokoh A yang memberikan artikel itu langsung melalui BC, atau misalnya kicauan beliau di Twitter, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dapat dari orang, dapat dari teman, cross check. Karena hanya orang bodoh yang tidak cross check. Dan setiap orang yang tidak cross check, dia akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pastikan materinya, artikelnya, konten pembicaraan kita benar, maka berikutnya pastikan cara penyampaiannya benar. Gunakan bahasa yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitanu yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, kalau berbicara gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan itu terbaik, bukan baik. Ahsan terbaik. Kenapa demikian? Allah berfirman, inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba kalian. Syaitan akan membuat terjadi miskomunikasi di antara kalian. Jadi dalam berbicara, kita dituntut untuk menggunakan bahasa terbaik. Dan harus belajar dan belajar. Dan gak ada ceritanya, Ustadz saya begini nih kalau ngomong, Ustadz harus terima saya apa adanya. Enggak, Allah yang menyatakan ahsan. Kita harus belajar. Sebagaimana kita belajar masak, kita harus belajar berbicara.
Sebagaimana kita belajar membawa mobil atau menyetir mobil, kita harus belajar bicara yang terbaik. Bagaimana menyapa orang, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara presentasi. Karena Allah yang mengatakan, kalau hamba-hambaku berbicara, gunakan bahasa yang terbaik. Karena syaitan akan mengadu domba di antara mereka. Kalau kita mau komen, gunakan bahasa yang terbaik. Ya gaya gue begini Pak Ustadz, ya udah nggak usah komen. Allah bilang yang terbaik. Kalau nggak bisa, jangan komen. Yang terbaik. Hati-hati. Dan sedikit saja saya ingin tekankan, bayangkan ya, ini bahayanya komunikasi, bahayanya berbicara. Orang yang membangun komunikasi dengan bahasa baik saja, itu ada kemungkinan miss. Ada kemungkinan salah paham, ada kemungkinan diperalat oleh syaitan. Iya enggak? Karena Allah dalam ayat ini meminta kita berbicara dengan cara apa? Bapak-bapak? Ya, bapak-bapak loh mas. Terbaik. Ibu-ibu dengan cara apa? Terbaik. Maka kalau kita hanya menggunakan cara yang baik, masih ada peluang miskomunikasi. Masih ada peluang dipermainkan oleh syaitan. Apalagi kalau tidak ada komunikasi sama sekali. Apalagi kalau tidak ada komunikasi sama sekali. Dan terapkan kaidah ini bukan hanya di sosmed, tapi terapkan kaidah ini di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita bicara dengan istri, istri berbicara dengan suami, orang tua berbicara dengan anak, anak berbicara dengan orang tuanya, gunakan bahasa yang terbaik. Jangankan bahasa yang kasar, bahasa yang keras, pakai bahasa yang baik saja itu miss. Dan ini sering terjadi. Makanya tidak semua hal itu bisa dibahas di sosmed. Harus kita, kadang-kadang ada masalah harus kita ketemu langsung atau minimal telepon lah. Karena di sosmed itu tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi, dan cenderung singkat. Terkadang kita harus menyampaikan sesuatu itu muter-muter dulu, kalau nggak orang salah paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terbaik ini penting. Kalau berbicara, kalau komunikasi, gunakan bahasa yang terbaik. Oleh karena itu, sekilas saja saya pribadi, tapi ini pandangan pribadi, saya kurang setuju dengan undangan pernikahan via Facebook atau via broadcast di WA. Kenapa demikian? Saya ingin tanya, kultur kita, urf kita, itu cara yang terbaik bukan untuk mengundang? Atau pernah nikah nggak hadirin? Kok kayaknya banyak pikiran sih atau ada masalah apa? Ini kan saya nggak nanya ayat, ini nanya keseharian aja. Saya ingin tanya, dalam dunia mengundang orang, apalagi dalam masalah pernikahan, kultur kita yang terbaik itu apa? Ya udah, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra 53, kalau Anda ingin berkomunikasi, gunakan bahasa yang terbaik, cara yang terbaik. Bahkan sebagian orang-orang tua kita itu kalau nggak dianterin langsung nggak mau datang, benar nggak? Iya, ini nggak sopan nih, cuman kirim via ini. Itu sebagian pihak loh. Makanya kalau kita mengharapkan kehadiran beberapa tokoh, kita yang nganterin langsung. Makanya kan yang pernah menyelenggarakan walimah, ada beberapa kartu yang saya harus sampaikan langsung, karena itu adabnya. Nggak semua bisa disampaikan di WA, di BBM, di Facebook, di tweet dan lain sebagainya. Karena kita dituntut menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang terbaik. Karena ini rentan fitnah. Ngomong langsung aja itu bisa miss, apalagi via WA, apalagi via BBM, apalagi via Facebook. Kita bahas di grup, kasih pandangan di grup, itu sambil senyum-senyum. Orang di sana itu berpikir kita lagi marah loh. Itu bisa. Kita lagi cemberut, kita lagi kesal. Padahal sih kita senyum-senyum aja ketika balas. Hati-hati dengan masalah ini. Wallahu ta'ala bishawab. Yang ketiga, yang pertama niat ikhlas. Yang kedua, konten dan cara penyampaiannya harus benar. Yang ketiga, syarat berkomunikasi, analisa efek sampingnya. Saya memberikan komen ini di grup, efeknya apa ya?
Apakah bikin tenang, bikin cooling down, atau bikin memperkeruh masalah? Ini fikul ma'alat, kata sebagian para ulama. Fikih menganalisa apa efek dari perbuatan kita, dan ini penting. Kalau ternyata efeknya buruk, jangan bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan salah satunya adalah pertimbangkan efeknya. Saya kirim artikel ini di keluarga besar saya, kira-kira efeknya gimana? Nggak semua artikel kita kirim ke grup keluarga, grup teman-teman SMA, grup teman-teman kuliah. Lihat kemampuan mereka, kondisi mereka, dan artikel ini cocok apa tidak. Dan gaya bahasa ustadz yang menulis artikel ini bisa diterima apa tidak dengan mereka. Perhatikan efeknya, jangan asal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, dan copy paste. Lihat efek. Kita tahu kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran, lalu kita berusaha robah, justru membuat efek negatif yang lebih parah, boleh kita ingkari apa tidak? Gak boleh, haram kita ingkari. Haram kita ingkari. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi cuman komen. Apalagi cuman bawakan berita yang gak jelas apa tujuannya. Perhatikan efek negatif dan efek positif. Tidak setiap hal yang positif menurut kita itu di-share. Dan kalau kita share, tidak setiap ke setiap grup yang kita miliki. Ada grup yang cocok, ada grup yang tidak cocok. Jangan main share, akhirnya menjadi memperkeruh suasana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya hadirin dan dirahmati oleh Allah. Hati-hati dengan ghibah. Hati-hati dengan ghibah. Dan ghibah fatal sekali. Ghibah dosa besar. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak akan suka. Ustaz, tapi ini benar, ini fakta, ini data. Justru itu ghibah. Kalau nggak benar itu fitnah. Hati-hati ghibah. Ini penting. Jangan terjebak dengan ghibah. Apalagi di sosmed. Karena yang dengar bukan 1-2 orang. Dan itu semakin membuat korban ghibah kita sakit hati. Karena seakan-akan kita menelanjangi dia di depan umum. Kalau majelis ghibah yang biasa, itu paling dihadiri oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi kalau di grup, 50 orang, 100 orang. Kalau di Facebook, itu bisa ribuan orang. Itu dosanya seperti apa, saya nggak bisa bayangkan. Hati-hati. Terutama menyikapi isu di masyarakat. Hati-hati ghibah. Itu kalau benar ghibah, apalagi salah. Isu di dunia dakwah, hati-hati. Jangan ngomongin orang. Apalagi ngomongin orang yang punya jasa di dakwah sunnah. Ngomongin koordinator, ngomongin ahli ilmunya. Luhumul ulama masmumah. Daging ahli ilmu itu beracun. Apa maknanya? Karena ghibah itu seperti makan bangkai. Kalau yang kita ghibahi ahli ilmu, bangkai plus racun. Kira-kira cepat mati nggak tuh? Cepat. Hati-hati. Hati-hati dengan ghibah. Jangan jadikan grup yang kita buat sebagai bahan ghibahan. Facebook kita hanya ngomongin orang. Kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu ada kaedahnya. Hati-hati dengan ghibah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling menggibahi. Apakah kalian suka kalau makan bangkai saudara kalian yang kalian nggak suka tersebut? Al-Hujurat ayat 12. Ghibah itu seperti makan bangkai. Betul apa tidak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini bukan analogi. Ini bukan perumpamaan, ini real. Karena sudah ada hadis yang sahih
Dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, orang yang menggibah maka pada hari kiamat Allah akan sediakan bangkai sesuai dengan berapa orang yang dia gibahi pada saat di dunia. Bangkai. Kalau kita menggibahi 2 orang saja, maka 2 bangkai manusia harus kita habiskan. 2 bangkai manusia harus kita habiskan. Bangkai yang sudah belatungan, bau, busuk, antum harus habiskan. Bola matanya harus antum makan. Lendir di hidungnya itu harus antum seruput-seruput. Jempolnya yang bau itu harus antum kunyah. Itu belum bicara usus, belum bicara limpa, belum bicara jantung, belum bicara hati, belum bicara paru-paru, belum bicara sumsum. Itu kalau 1 orang. Kalau 5 orang, kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau 2000 orang, kalau 1 suku antum gibahi. Emang begitu tuh, Batak tuh begitu. Orang Batak ada berapa? Emang dasar Madura sih, Maruda ada berapa di dunia? Ya Jawa begitu deh. Manis di depan, belakang menikam. Orang Jawa di Pulau Jawa ada berapa? Itu gibah massal, gibah jamaah. Itu berapa juta orang yang antum baru gibahi? Semua suku dan semua etnis itu ada yang baik dan ada yang buruk, semuanya tanpa terkecuali. Kalau Anda pukul rata begitu, itu gibah. Subhanallah. Makanan terenak di Cimangis dan Cibubur apa sih? Antum hobi apa? Hobi apa antum? Hobi. Hah? Soto yang paling enak apa di sini? Hah? Oke, soto Betawi. Ketika antum dikasih 1 mangkok soto Betawi, enak apa tidak? Tapi kalau Anda kasih antum 15 mangkok soto Betawi, apa yang terjadi di mangkok 15? Muntah. Itu makanan kesukaan antum akan muntah di mangkok 15. Enak. Terus gimana dengan bangkai manusia yang jumlahnya 500 orang, 1000 orang, 2000 orang, dan antum harus habiskan pada saat itu juga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hati-hati. Dan sosmed ini sangat efektif menghancurkan kita dari sisi ini. Lalu belum pahala kita diambil sama dia, dan dosa dia ditransfer untuk kepada kita. Itu tadi. Ana tanya, kira-kira pahala kita cukup nggak untuk ngasih 1 suku gitu loh? Ya makanya jangan gibahin cara begitu. Itu semua orang Jawa nuntut antum nanti. Semua orang Kalimantan, orang Dayak nuntut antum. Kira-kira pahala kita cukup nggak sih untuk semua? Enggak kan? Hati-hati. Ini ngeri. Setelah gibah, hati-hati dengan fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada gibah. Karena fitnah itu tidak fakta, tidak benar. Kalau salah kata Nabi, faqadib bahatta, engkau baru saja memfitnah dia. Kalau gibah saja dosanya seperti itu, apalagi fitnah. Hati-hati. Makanya man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Di zaman fitnah, Nabi mengatakan al-qa'id khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Jadi lebih baik antum nggak tahu deh isu-isu segala macam yang nggak berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan antum. As-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang menjauh dari fitnah, bukan kepo ngurusin fitnah, bukan cari tahu aja nih ada isu apa sih. Orang yang bahagia itu dia menyingkir dari fitnah. Fitnah ada di kanan, dia ke kiri. Fitnah ada di kiri, dia ke kanan. Bukan berhadapan langsung, sok takwa, sok hebat. Enggak. Orang bertakwa itu menghindar dari fitnah. Jangan main di ranah fitnah, isu dan seterusnya.
dia akan menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bedakan antara ranah privat dan ranah publik. Bedakan antara ranah privat dan ranah publik. Idza haddatha ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fahiya al-amanah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hendak berbicara dengan Anda, lalu sebelum dia berbicara, dia nengok kanan kiri dulu, ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Maka itu rahasia dan amanat, kata Nabi. Itu rahasia dan amanat, nggak boleh kita bocorkan. Walaupun dia nggak bilang ini rahasia ya, walaupun dia nggak secara langsung mengatakan ini off the record ya, tapi ketika dia melihat ke kanan, lihat ke kiri, itu isyarat bahwa pembicaraan kita rahasia, amanat. Dan seorang muslim harus berpikir cerdas. Kata para ulama, al-labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Jadi ketika kita lagi ngomong empat mata, lalu ketika ada teman kita yang ketiga nimbrung, lalu dia ganti pembicaraan, berarti sebelumnya itu rahasia atau tidak? Itu rahasia. Jangan sok polos. Tadi antum belum selesai ngomong tadi itu. Ini lagi satu. Itu rahasia. Jangan terlalu polos dalam hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sosmed gimana? Kalau dia satu grup dengan kita lalu membahasnya di Japri, maka itu rahasia, nggak boleh antum sebarkan. Dia satu grup nih dengan antum, lalu dia bahas ini bukan di grup tapi di mana? Di Japri, maka itu rahasia, nggak boleh antum sebarkan. Apalagi antum fotokan taruh di grup, ya ini sama juga. Anak kan ngomong antum di Japri, biar jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa di foto lalu masukin ke grup? Tadi fulan bilang ini nih ke anak. Nggak boleh. Terus juga saya ingatkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sekali lagi kita berbicara secara tertutup dengan seseorang, itu nggak boleh kita sebarkan kecuali dengan izin. Makanya para masyayikh kita atau para ulama kita ketika membuka pembicaraan khusus dengan beberapa penuntut ilmu, maka adabnya, jika penuntut ilmu itu ingin merekam, itu minta izin dulu sama syekhnya. Syekh boleh direkam apa tidak? Karena ini ranah privat. Syekh tidak berbicara di tempat umum, tapi beliau sedang berbicara di tempat tertutup. Maka tidak boleh kita rekam kecuali kita izin dulu, atau tidak boleh langsung kita sampaikan kemarin kita ketemu Syekh bla bla bla. Itu amanat majelis. Itu tanya dulu, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini boleh kita sebarkan atau tidak? Kalau mereka mengatakan enggak, maka enggak boleh. Begitu juga yang perlu saya ingatkan, men-sharing kajian dengan seorang ustadz. Sebelum kita sharing, itu cross check dulu dengan ustadznya. Itu adab. Para penuntut ilmu ketika ingin men-share kajiannya Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama-ulama besar, itu memberikan transkripnya kepada Syekh, dibaca dulu, baru kalau sudah benar diberikan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi hasil tulisan kita itu ada yang salah, benar nggak? Ustadznya bilang Al-Hujurat ayat 6, dia tulis Al-Hujurat ayat 7. Ustadznya bilang Al-Maidah ayat 3, dia tulis Al-Maidah 13. Lalu di terakhirnya kajian Ustadz Badrus Salam hafizahullahu ta'ala. Itu kan jatuhin orang. Ustadz Badrus nggak bilang demikian kan? Itu Anda salah nulis. Jadi cross check dulu dengan ustadznya. Bisa jadi itu salah. Dan berapa kali saya sering dapati demikian. Ketika dicek, saya nggak pernah bilang begini nih, saya nggak pernah bilang begini, saya nggak pernah bilang begini. Cross check dulu. Apalagi kalau bentuk sharingnya itu langsung kajian Ustadz Firanda hafizahullah.
nggak tahu, itu nggak amanat. Harusnya bilang rangkuman saya pribadi yang penuh kekurangan saat mengikuti kajian Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Dan terus ini belum di cross checkkan ke ustadznya. Kalau memang harus disebar ya, dan tidak bisa nunggu lagi karena ini penting banget, itu bisa disampaikan demikian. Tapi kalau kita ingin sampaikan secara polos, maka kita harus tanya kepada ustadz tersebut. Karena sekali lagi kalau salah fatal. Apalagi masuk ke sosmed, sebar sana sebar sini, terus kita salah nulis, akhirnya yang kena siapa? Ustadznya kena. Kok antum ngomong begini? Enggak, ini ada transkrip kajian antum. Ini salah. Ini enggak tepat. Ini amanat. Bedakan antara mana yang bisa di-share, mana yang tidak bisa di-share. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang berikutnya, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ahli ilmu, khususnya yang senior, ulama-ulama besar maksud saya. Jangan dibahas di grup. Jangan dibahas di grup. Antum di grup bahas perang Suriah. Perang Suriah masalah besar. Kembalikan ke fatwa para ulama. An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Orang munafik itu kalau dapat masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah-masalah umat, itu langsung disebarkan, langsung di-share. Kalau saja mereka kembalikan ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ulil amri, ulama dan pemerintah, maka ahli ilmu bisa memetakan masalahnya dan bisa mengurai masalahnya dan mendapatkan jawabannya. Masalah-masalah besar bukan pembicaraan warung kopi. Nggak bisa. Jangan masuk masalah besar di sosmed. Apalagi kita bukan ahlinya. Kembalikan kepada para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan buru-buru komen. Maksudnya apa? Jangan cepat-cepat mengkomen kesalahan orang. Jangan terburu-buru mengomentari kekurangan orang, maksiat yang dilakukan orang, kekeliruan yang dilakukan seseorang. Ini fatal. Ini mengerikan. Ini menakutkan. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. La tudhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Janganlah kalian celah saudara kalian. Janganlah kalian bully saudara kalian ketika dia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena dengan perbuatan tersebut bisa jadi Allah maafkan saudara kalian dan Allah buat kalian terjatuh kesalahan yang sama. Jadi Allah maafkan dia, Allah buat kalian jatuh ke kesalahan yang sama. Na'udzubillah. Ada teman pengajian kita, la qaddarallah berzina. Atau nggak usah jatuh pada zina, pacaran gitu ya. Ya kan udah jenggotan, cingkrangan, gamisan, pacaran gitu. Ini gimana sih udah jenggotan pacaran, dikomenin di grup. Maka kata Nabi SAW, Allah maafkan dia dan Allah buat Anda jatuh ke masalah yang sama. Suatu saat nanti Anda akan terfitnah dengan wanita. Anda akan pacaran sebagaimana dia pacaran. Ada teman pengajian selingkuh
Lalu kita bicarakan karena dia senior, sudah lama ngaji, kita komenin, malu-maluin, bikin malu dakwah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah maafkan dia dan Allah buat Anda jatuh ke masalah yang sama. Suatu saat nanti Anda selingkuh. Na'udzubillah. Kita dengar kabar ada koordinator dakwah yang gak amanat, makan uang kenclengan misalnya. Yang gak dimakan sih, maksudnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu kita komentarin, kita bully dia, maka bisa jadi Allah maafkan dia dan Allah buat Anda melakukan hal yang sama suatu saat nanti. Na'udzubillah. Hati-hati. Atau misalnya, apalagi yang lebih parah, ketika saudara kita udah taubat. Itu parah banget, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, kata Hasan Al-Basri, para salaf, para sahabat, man rama akhahu bidhanbin qad taba min. Apabila seseorang mencela saudaranya dari sebuah kemaksiatan yang dia udah taubat dari situ, lam yamut hatta yabtaliyahullahu bih, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia terkena dosa itu. Na'udzubillah. Hati-hati loh. Diam. Misalnya kita tahu bahwa teman kita ini masa lalunya kelam, atau memang masa lalunya itu terekspos. Mungkin dia dulu seorang tokoh kesesatan, public figure kemaksiatan, lalu kemaksiatannya masih ada di internet, masih ada di media. Itu diam, jangan komentar, diam. Jangan komentar. Karena bisa jadi kita yang kena itu. Nggak pantas kita komentarin orang yang sudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pantas kita mengungkit sebuah dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Allah sudah ampuni dosa itu. Anda masih mengungkit-ungkit juga? Siapa Anda? Ini perlu kita. Anda tuh siapa? Anda lebih besar dari Allah. Allah sudah ampuni dosa tersebut. Lalu Anda komen. Dan ini kan bisa terjadi di setiap saat gitu loh. Artinya setiap kesalahan yang dilakukan saudara kita, sehangat apapun, bisa jadi dia sudah tobat. Contoh misalnya ya, saudara kita, teman pengajian kita tergelincir lalu berzina tadi malam, dan kita tahu, karena kita tahu hari ini kita omongin dia. Siapa yang jamin dia belum tobat hari ini? Mungkin nggak pada subuh dia nangis kepada Allah, nyeselin perbuatan yang sebelumnya? Mungkin apa enggak? Mungkin. Lalu siang ini Anda omongkan, Anda komentari, Anda bully dia, kena hadis Tirmidzi di atas. Allah maafkan dia dan Anda Allah habisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para sahabat dulu, ini kan kita mengaku ngikut sahabat ya, benar nggak sih? Enggak ya, salah ya. Kita mengaku mengikuti para sahabat, betul nggak nih? Mari kita simak ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwalan kalba." Aku takut jika aku menjelek-jelekan seekor anjing, aku diubah oleh Allah menjadi anjing, atau memiliki sifat-sifat buruk anjing. Sahabat anjing aja nggak berani dikomenin, ya Allah. Anjing itu nggak berani dikomenin. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ya nggak perlu dikomenin. Penampilan orang lah dikomenin. Itu nggak matching banget tuh ibu-ibu. Sebut apa sih bicara? Harusnya kan kalau jilbabnya atas biru, bawahnya biru dong. Ini kenapa jadi merah dongkar? Ya Allah. Ini nggak penting banget ya Allah. Itu wardrobe ustadznya siapa sih? Itu udah nggak cocok baju ustadz. Baju ustadznya dikomenin. Peci ustadz dikomenin. Ya Allah. Itu peci ustadznya miring tuh. Ya Allah. Kayak nggak ada hafalan lain di dunia kecuali ngomongin masalah itu. Semua dikomenin. Subhanallah. Gak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dunia komen. Membuli orang itu fatal. Allah taala bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam masalah dakwah, sosmed adalah media yang sangat efektif untuk berdakwah. Tapi sebelum kita berdakwah dengan sosmed, sebelum kita copy paste, sebelum kita broadcast, sebelum kita sampaikan ke grup-grup, ada beberapa hal yang harus kita camkan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan penulisnya. Pastikan penulisnya ahli ilmu, di atas ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus selektif. Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah dari mana Anda mengambil agama kalian. Jangan asal-asal. Jangan kita tergugah dengan membacanya langsung di-share. Nabi bersabda, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang memfasilitasi para perusak. Apa makna perusak? Syekh Utsaimin menjelaskan perusak itu ada dua. Merusak bumi secara fisik, dan yang kedua merusak agama dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan hadis-hadis palsu, dengan penyimpangan. Itu merusak. Dan Nabi katakan Allah melaknat setiap orang yang memfasilitasi mereka. Artinya kalau misalnya kita dapat artikel, kita nggak tahu ini penulisnya siapa, lalu kita sebarkan, ternyata penulisnya menyimpang, maka kita kena hadis di atas. Itu memfasilitasi tulisannya, ikut menyebarkan tulisannya biar mempengaruhi masyarakat. Hati-hati dalam masalah ini, pastikan aman. Siapa saja. Tidak harus terpaku kepada Ustadz A, Ustadz B. Siapa saja selama Ustadz itu punya kapasitas dan berjalan di atas konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama. Yang kedua, sebelum men-share, meng-copy paste, baca dulu. Ini penyakit banyak admin, nggak baca. Mas, aku bingung dengan artikel yang antum sampaikan kemarin. Artikel yang mana ya? Itu loh tentang sholat duha. Oh tunggu ya, aku baca dulu. Ya dia baru baca. Oh berarti selama ini nggak dibaca? Ya karena kan banyak artikel mas gitu. Nggak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Ngikutin aja nggak boleh, apalagi mendakwahi yang anda nggak tahu. Ngikutin aja nggak boleh, apalagi men-share yang Anda nggak tahu. Ngikutin aja nggak boleh, apalagi membroadcast apa yang Anda nggak tahu. Ngikutin aja nggak boleh, harus baca dulu. Maka baca dulu. Yang ketiga, kunna nata'allamu li anfusina. Usahakan kita orang pertama yang mengambil manfaat dan mengamalkan artikel tersebut. Ini gara-gara setiap hari ada 2 artikel, 3 artikel, 4 artikel, udah tuh nggak diamalin. Yang penting dapat copy paste, dapat copy paste, dapat copy paste, nggak diamalin. Jadi cuma hanya sekedar jembatan. Ini nggak tepat. Usahakan kita amalkan dulu. Ini apa nih? Oh, bagus saya amalkan, lalu saya transfer kepada yang lain. Renungkan dulu. Lalu yang berikutnya, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste. Itu yang tadi kita katakan. Tidak setiap artikel bagus itu kita share. Pastikan dulu sesuai, bisa dipahami oleh komunitas itu. Bisa jadi bahasanya terlalu berat. Bisa jadi ini kelas advance, kita kasih ke kelas basic, nggak bisa. Kita punya keluarga yang masih bahasa kita yang masih begajulan, yang masih nggak pernah sholat, yang terbuka dan seterusnya. Lalu kita kasih artikel tentang Mu'tazilah, Khawarij, dan Murji'ah. Ya bingung. Ya apa sih? Nggak ngerti dia. Jangan kasih artikel itu. Tapi bagus Pak Ustadz. Iya bagus. Tapi mereka nggak cocok. Suruh dekat dulu sama Allah. Suruh taubat gitu loh. Ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya. Jaga amanat ilmiah. Jangan merubah tulisan. Jaga amanat, jangan merubah tulisan. Dan kalau men-share transkrip seorang ustadz di kajian mereka, maka konsultasikan dan minta izin dulu dengan ustadz tersebut. Yang berikutnya,
Hati-hati dengan fitnah wanita. Hati-hati dengan fitnah wanita. Hadirin sekalian, hukum asal komunikasi laki-laki dan wanita itu boleh. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan. Jangan sampai lebih dari porsinya. Curhat atau japri yang gak jelas kemana. Ibu-ibu bisa konsultasi dengan seorang ustadz laki-laki untuk masalah-masalah yang memang private, tapi ingat batasannya. Jangan kelebihan. Dan begitu selesai, cut. Karena ini bahaya. Dan yang sudah melakukannya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ghafurur Rahim. Jadi hati-hati dengan curhat-curhatan dengan lawan jenis. Walaupun dengan dalih mendakwahi dia. Walaupun dengan dalih memberikan penjelasan tentang sunnah kepada dia. Abu Nuaim dan para ulama yang lain mengatakan, janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita walaupun dengan alasan mengajarkan Al-Quranul Karim. Pak, kenapa Bapak check in sama wanita tersebut? Ini daurah Iqra 4. Daurah Iqra 4. Belajar tajwid. Harus fokus Pak Ustadz. Makanya saya check in berdua-duaan sama dia. Nggak benar. Ini haram hukumnya. Berkholwat haram. Terus juga hadirin sekalian, hati-hati dengan foto. Hati-hati dengan foto. Menampilkan wanita-wanita yang membuka aurat. Dan hindari. Dan ibu-ibu juga, ibu-ibu yang sudah berhijab, nggak usah taruh fotonya di statusnya atau di FB-nya atau di WA-nya dan seterusnya. Ini kan nggak sesuai dengan hijab. Hijab itu menutup, bukan menampilkan. Apalagi yang sudah bercadar. Gimana bercadar selfie itu gimana? Ini kan bertolak belakang. Namanya cadar kan dia sudah nutup semuanya, ngapain selfie lagi? Subhanallah. Jadi udahlah jangan. Hati-hati loh. Bisa jadi orang terfitnah dengan keanggunan kita berhijab ketika di foto tersebut, lalu dia menghayalkan kita, naudzubillah dia onani karena hal tersebut. Kita nggak tahu. Udah, hati-hati fitnah wanita di sosmed. Jangan pasang lagi. Walaupun kita sudah tertutup, jangan biarkan semua laki-laki bisa lihat kita. Ini yang perlu kita camkan. Lalu hahaha di sosmed dengan lawan jenis, ini penting. Jangan lakukan hal tersebut. Walaupun pas kita hahi, kita lagi cemberut, jangan dilakukan juga karena orang nggak tahu ekspresi kita. Yang dinilai adalah tulisan kita. Jangan sampai terjatuh ke fitnah wanita. Sa'id bin Musayyib mengatakan, akhwafu ma akhaf. Yang paling aku takutkan adalah fitnah wanita. Pada saat itu beliau berusia 80 tahunan dan salah satu mata buta dan yang lain rabun. Bayangkan buta satu, yang satu rabun. Itu melihat Miss Universe juga nggak cantik tuh. Tapi masih takut dengan wanita. Sampai saking takutnya itu para murid-muridnya bingung. Kata murid-muridnya, ya Syekh, mithluka anta la turidun nisa wa la turiduhun nisa. Orang seperti engkau itu nggak mau dengan wanita dan wanita juga nggak mau sama engkau. Kan udah kakek-kakek. Tapi kata saya, ya begitulah saya takut sama wanita. Oh, begitulah saya takut dengan wanita. Jadi hati-hati. Ingat kalau jelas boleh, tapi sekali lagi jangan macam-macam. Walaupun dengan alasan dakwah. Lalu bangunin si akhwat itu jam 3 malam suruh tahajud, jam 2 malam suruh tahajud, jam 3 malam suruh tahajud. Tapi anak istri nggak pernah kita bangunin buat tahajud. Subhanallah. Istri orang Ustaz. Ini kan fitnah sudah. Kalau mau bangun tahajud anak istri dulu. Ini baru benar. Selanjutnya hadirin dan dirahmati oleh Allah. Hati-hati ria terselubung dengan selfie, dengan narsis. Ustadz, tapi kan selfie saya masalah dunia. Hadirin, selfie dalam masalah dunia itu akan mendorong kita untuk selfie dalam beribadah kepada Allah. Dan itu real. Orang yang terbiasa ke sebuah tempat selfie, ke tempat selfie,
Ketika berada di Lombok dia selfie, ketika di Ancol dia selfie, ketika di Kuala Lumpur selfie, ketika di Abu Dhabi selfie, ketika di Dubai selfie, ketika di Doha selfie, itu nanti di Mekah Madinah selfie juga tuh. Iya, karena sudah menjadi kultur, sudah jadi budaya, sudah habit. Di Masjidil Haram selfie juga, di Madinah selfie juga tuh, di Masjid Nabawi, di Raudhah nanti selfie Raudhah. Masya Allah. Hati-hati, ini fitnah. Lalu nggak usah pasang status lah, nggak usah pasang status. Madinah 0000 AM, buat apa? Biar semua tahu antum lagi umroh, kan nggak usah. Alhamdulillah sudah sampai Mekah dengan selamat, buat apa tulis status demikian? Biar semua tahu antum lagi di kota suci, kan nggak perlu. Lalu kalau di Masjidil Haram udah doa kepada Allah, nggak usah selfie-selfian. Karena ini sering kita dapat. Karena itu tadi terbiasa selfie masalah dunia. Akhirnya bayangkan, orang lagi sa'i itu masih sempat-sempatnya selfie di sofa Marwah. Ini lagi sa'i nih. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Foto cetrek baru berjalan lagi. Subhanallah. Kejadian. Bahkan kita berapa kali lagi jalan Masjidil Haram itu kan diminta tolong fotokan. Pak tolong fotokan Pak. Lalu diangkat tangan begitu, subhanallah. Belakangnya Ka'bah. Saya katakan, Pak kebalik Pak, kalau doa kan menghadap Ka'bah, kenapa membelakangi Ka'bah? Kalau depan kalian nggak kelihatan Pak Ustadz, kan saya cari background, kan begitu. Jadi udah nggak ada niat, udah pamer udah. Ini mau alasan apa lagi kalau udah begini? Ini udah mau pamer, makanya cari background yang bagus. Kalau menghadap Ka'bah kan kita foto dari sana nggak kelihatan Ka'bahnya, yang kelihatan pintu keluar. Subhanallah. Ini real. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Yang lagi puasa sunnah nggak usah cerita di grup, bagi yang berpuasa selamat berbuka puasa ya. Nggak perlu deh, biar semua orang tahu. Atau pas nggak perlu kalau kita ingin puasa Senin Kamis nggak usah teriak sahur di grup jam 3:30 pagi. Sahur biar semua orang tahu ada lagi sahur. Jam 2 malam jangan lupa qiyamul lailah. Nggak usah sebutkan jam 1:30 malam. Kalau mau ingetin jam 5:30 sore tuh ingetin. Jam 7 malam ingetin. Jangan lupa tahajud. Buat apa ingetin orang di grup lagi? Jam 3 malam ingetin tahajud. Jam 2 malam biar semua orang tahu Anda ahli qiyamul lail. Subhanallah. Yang berikutnya, perlu kita ingatkan, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ain itu bisa mengena walaupun tidak secara langsung. Jadi ain itu bisa menyerang kita walaupun dia itu tidak menatap kita secara langsung, tapi melalui media lain. Tapi itu kan zaman Ibnul Qayyim. Kalau zaman kita sekarang bisa melalui foto. Hati-hati. Kalau kita nggak niat, ya sudah insya Allah jagalah. Atau kita harus foto dengan orang karena mungkin ada maslahat dan seterusnya. Asal bukan kita yang pengen tampil, insya Allah Maha tahu niat kita. Tapi jangan sekali lagi dikit-dikit foto, sedikit-dikit selfie, taruh di Facebook kita atau di tweet kita dan seterusnya. Hadirin, bisa jadi kita kena ain. Karena ain, tatapan orang yang hasad kepada kita, saat dia melihat foto kita itu bisa mengenai kita, sebagaimana perkataan sebagian para ulama, diantaranya Ibnul Qayyim. Makanya hati-hati. Jadi yang suka sering taruh selfie-nya di status, mulai siang ini udah tarik-tarikin semua deh. Hapus. Ibu-ibu yang suka masukin foto anak-anaknya, hati-hati. Ini ain. Kalau sebagian yang sudah ngaji tidak mau pasang foto selfie dirinya, tapi anaknya ditampilkan semua. Kalau ada orang yang hasad sama dia dan qadarullah pas pandangan itu kena ain, mau gimana kita cari air wudhunya gitu loh? Nggak bisa, kita nggak tahu siapa yang ainnya. Hati-hati dalam masalah ain. Jadi udah nggak usah ditaruh. Kalau buat koleksi pribadi saja. Terus yang berikutnya, poin yang berikutnya, pikirkan sebelum kita men-share aktivitas kita. Karena sosmed digunakan sebagian pihak untuk menceritakan
aktivitas dia keseharian, iya apa tidak? Itu hati-hati. Nabi mengatakan ista'inu bi injahil hawaiji bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Hadis riwayat Tabrani. Nabi mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah selesaikan urusan-urusan kita dengan menyembunyikan proyek kita tersebut, dengan menyembunyikan kerjaan kita tersebut, dengan merahasiakan aktivitas kita itu. Kenapa? Karena setiap orang yang dapat nikmat pasti dihasati oleh pihak lain. Pasti ada penghasadnya. Jadi kalau antum sedang ikut tender ini, kok jangan cerita-cerita, diam-diam aja. Nggak usah cerita-cerita. Karena ketika antum lagi berusaha, lalu ketahuan sama pihak lain, dan pihak lain itu hasad, maka dia akan mengkat antum. Jadi nggak usah diceritakan, diam. Tiba-tiba gol sana, gol sini, dapat sana, dapat sini. Itu seorang muslim. Nggak usah cerita-cerita. Antum lagi cari istri dan incar wanita tercantik di Cibubur dan Cimanggis. Nggak usah taruh di Facebook, nggak usah. Karena antum kasih tahu, akhirnya tetangga antum yang lebih ganteng dari antum, yang lebih kaya dari antum, dan mengincar dia duluan. Terus antum diputusin sama tuh wanita. Gagal ta'arufnya. Diam. Kompetitor banyak. Diam. Jangan disebarkan. Jangan cerita-cerita. Orang hasad banyak. Jangan dikit-dikit share. Makanya antum lihat orang yang semakin sering orang menampilkan kehidupan pribadinya di media, dia semakin dibully oleh masyarakat. Hatersnya semakin banyak. Dia akan semakin dikerjain. Ya karena itu tadi, sunnah nabinya itu sembunyikan, jangan dibongkar. Kalau mau cerita kalau sudah dapat, itu pun wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dalam rangka menyebutkan nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau mau kasih tahu, ketika kasih undangan gitu loh, undangan, aku mau nikah besok, udah selesai, aman. Adapun masih PDKT, masih mau ketemu orang tuanya, udah jangan cerita-cerita deh. Doain ya nggak semua doain antum gitu loh. Tapi kan minta doa Pak Ustadz, enggak. Doa langsung kepada Allah. Kalau mau konsultasi sama orang yang benar-benar pakar di bidangnya, jangan dibuka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang terakhir berkaitan dengan bisnis online, pelajarilah fikih muamalah sebelum membuka bisnis online. Saya nggak bahas masalah ini di sini karena nggak mungkin, tapi saya ingin tekankan bahwa sosmed menawarkan peluang besar di dunia bisnis. Tidak ada yang boleh masuk ke bisnis online sebelum belajar fikih muamalat yang berkaitan dengan bisnisnya. Umar mengatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak ada yang boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar ilmu fikih dalam masalahnya. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Jadi kalau sekali kita ingin buka gerai, ibu-ibu ingin jual baju muslimah atau punya apalah herbal online dan seterusnya, kita harus pelajari ilmu fikih tentang sarana atau media yang kita gunakan tersebut. Gak perlu khatam satu buku harta haramnya Ustadz Erwandi, gak harus. Tapi yang berkaitan dengan kita, itu kita harus tahu. Kalau transaksinya begini boleh apa enggak? Kalau seperti ini bagaimana? Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.